Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita puji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mempelajari salah satu bagian agama kita, ya, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Ya, belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab ini adalah salah satu bagian dari agama kita, insyaallah taala. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang kata penunjuk, ya, ismul isyarah. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kemarin sudah kita mempelajari tentang isim mufrad, isim musanna sama isim jama', dan sekarang kita masuk ke ismul isyarah. Nah, kembali ke evaluasi ke kemarin itulah isim mufrad, ya. Mufrad contohnya adalah muslimun, ya. Kemudian musannanya, ya, ditambah alif sama nun jadi muslimani. Setelah itu jadi isim mudzakkar, isim jama'. Jama' di sana ada jama' mudzakkar karena muslim adalah mudzakkar, mudzakkar yang cowok berarti mudzakkar salim, ditambah waw sama nun jadi muslimuna. Contoh yang lain untuk muannas, yaitu muannas mufrad muslimatun, kemudian muannas musanna muslimatani, kemudian jamak muannas salim muslimatun. Naam. Itulah kurang lebih pembahasan kita kemarin. Sekarang kita masuk kepada ismul isyarah. Ismul isyarah yaitu kata penunjuk. Kata penunjuk ini adalah untuk menunjukkan sesuatu yang ada di dekat kita dan ada di belakang kita, ada jauh dengan kita. Nah, dalam bahasa Arab, ikhwani wa akhwati fillah, kata penunjuk untuk dekat, yang bisa kita rangkup, yang bisa kita pegang, yang bisa dekat dengan kita, itu kita sebut dengan hadza. Hadza. Nah, ya, kita sebut dengan hadza. Adapun hadhihi, hadza sama hadhihi ini sama, menunjukkan artinya ini. Cuman bedanya adalah hadza untuk isim mufrad yang mudzakkar, sedangkan hadhihi untuk isim mufrad muannats. Apa contohnya? Contoh kita anukan, ini seorang muslim, kita sebut hadza muslimun, ya. Tapi kalau hadhihi berarti untuk harus muannas, hadhihi muslimatun. Nah, seperti itulah untuk menunjukkan ismul isyarah, menunjukkan ini dan ini. Ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan, itu bedanya. Hadza kitabun karena tidak ada tak marbutah. Tapi kalau hadhihi saburatun. Nah, seperti itu. Hadza sama hadhihi penggunaannya adalah hadza untuk menggunakan mufrad yang mudzakkar, hadza muslimun, ya. Kemudian hadhihi muslimatun, yang berarti ini. Kemudian huna artinya di sini. Huna, di manakah antum sekarang? Aina antal an? Ana huna, saya di sini. Aina anta? Aina alkitab? Alkitab huna, kitabnya di sini. Wada'tu huna. Huna itu artinya di sini. Berarti kalau hadza artinya ini. Hadhihi artinya ini juga, tapi bedanya untuk mudzakkar sama muannas. Sebagaimana pembahasan kita yang sebelumnya, mudzakkar sama muannas. Kalau huna di sini menunjukkan suatu tempat bahwa dia ada di sini. Naam. Sedangkan kata yang menunjukkan yang jauh, ya, zalika. Kalau zalika untuk mufrad yang mudzakkar. Zalika muslimun. Di saat kita menjelaskan sesuatu yang jauh dari kita, berarti kita cukup ucapkan zalika muslimun. Berarti ini untuk mufrad mudzakkar, untuk laki-laki yang jauh. Adapun kalau dia jauh untuk wanita, berarti pakai tilka muslimatun. Berarti kita bisa bedakan, ya. Sekarang hadza muslimun, zalika muslimun, berarti ini muslim,
itu muslim. Tapi kalau kita menunjukkan untuk cewek, muslimatun, hadhihi muslimatun wa tilka muslimatun. Nah, itulah perbedaan antara penggunaan dzalika sama tilka. Begitu juga penggunaan antara hadza sama hadhihi. Semoga bermanfaat. Berarti untuk membedakan antara penggunaan diletakkan hadza sama hadhihi, biasanya perbedaannya adalah ada tak marbutah. Apa tak marbutah di sana? Tak marbutah di sana adalah muslimun ditambah tak marbutahnya muslimatun. Ya, seperti itu. Mukminun ditambah tak marbutahnya mukminatun. Dan ada juga kata yang memang dasarnya ada tak marbutah. Saburatun, kurrasatun, haqibatun. Nah, itu memang isim yang memang dari sananya, dari bahasa Arabnya dia itu muannas. Ya. Ada juga yang dari bahasa Arabnya memang dia mudzakkar yang ada tak marbutahnya. Apa itu? Kitabun, qalamun, bahrun dan seterusnya. Itu secara literlek yang ada kita lihat. Dan ada juga yang punya tak marbutah tetapi dia tidak menunjukkan artinya artinya menunjukkannya wanita. Contoh hamzatu. Hamzah itu kan namanya cowok walaupun dia ada tak marbutah. Tetapi intinya perbedaannya ikhwani wa akhwati fillah, perbedaannya antara untuk menunjukkan mudzakkar sama muannas itu adalah tak marbutah, itu pada intinya. Kecuali ada pengecualian setelah kita mempelajari yang terus dan menerusnya. Nah, itulah perbedaan antara dzalika sama tilka. Begitu juga perbedaan hadza sama hadhihi. Sedangkan huna wa hunaka, huna menunjukkan ini adalah di sini. Ada ditambahkah hunaka untuk menunjukkan di sana. Aina fulan misalnya, di mana seseorang itu. Aina Muhammad, di mana Muhammad. Hunaka kita tunjuk dia, hunaka di sana dia. Tapi kalau kita katakan aina Aisyah, di mana Aisyah? Aina Fatimah, aina Ahmad, huna. Nah, itulah beberapa 4 kata penunjuk yang memudahkan kita untuk mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Arab. Hadza rajulun, hadza rajulun, hadhihi imra'atun, hadza muslimun, hadhihi muslimatun, dzalika rajulun, tilka imra'atun. Dzalika rajulun maksudnya itu adalah laki-laki, tilka imra'atun itulah cewek. Nah, itu perbedaannya untuk menunjukkan. Begitu indahnya bahasa Arab. Huna Muhammadun huna, Fatimatu hunaka. Seperti itu perbedaannya. Kemudian selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah, kata hadhihi dan tilka itu berarti menunjukkan ismul isyarah untuk yang dekat, sama yang jauh. Dekat hadhihi untuk cewek, tilka jauh untuk cewek. Berarti itu namanya muannas. Tandanya bertak marbutah yang di akhirnya tak marbutah seperti yang dijelaskan tadi. Begitu juga dengan hadza sama dalika untuk mudzakkar yang tidak ada. Nah, kita lihat contohnya di bawah ini. Ya, contoh di bawah ini untuk sebagai contohnya untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Contoh kita mengatakan hadza baitun. Di sana tidak ada tak marbutah ya. Berarti ini pakai hadza. Di sana ada sa'atun, ada tak marbutahnya di akhirnya. Berarti kita pakai hadhihi sa'atun. Tapi kalau untuk dalika berarti dalika baitun. Ya, tilka sa'atun. Nah, itu paham Tom? Semoga kita dimudahkan. Hadza baitun, hadhihi sa'atun. Dzalika baitun wa tilka sa'atun. Itu untuk menunjukkan dekat dan jauh saja. Begitu contoh selanjutnya dzalika kursiyun. Dzalika kursiyun berarti kita menggunakan hadza kursiyun. Tilka hafilatun. Tilka hafilatun kita menunjukkan hadhihi hafilatun. Dekat sama jauh saja. Huna baqaratun. Huna baqaratun. Hunaka baqaratun. Adapun huna sama hunaka tidak ada perbedaan. Mau dipakai untuk yang punya tak marbutah atau mau dipakai yang ada tak marbutahnya ataupun tidak. Contoh, huna kursiyun, hunaka kursiyun, cuman beda maknanya di sini sama di sana. Paham toh? Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Adapun latihan yang kita lihat di sana coba kita sama-sama berlatih. 1. Kita masukkan ya. Berarti kalau kurrasatun, apa kurrasatun artinya? Buku tulis. Berarti kita mengatakan hadhihi kurrasatun, tilka kurrasatun. Kubun, hada kubun, dzalika kubun. Qalanswatun itu artinya topi bundar ya. Tilka qalanswatun, hadhihi qalanswatun. Jaibun berarti dzalika jaibun, hada jaibun.
Ustuwanatun ada tak marbutah, berarti hadhihi ustuwanatun, tilka ustuwanatun. Semoga bermanfaat. Kurasatun itu adalah buku tulis, kubun itu artinya gelas, falan suatun itu adalah topi yang bundar, jaibun itu artinya kantong. Adapun ustuwanatun, wallahu alam, kita coba buka kamus nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk memudahkan kita dalam mempelajari ismul isyarah. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka, huna, hunaka. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.